なんとか穏便に済ませる方法は。まずいよ、ミク。危ない。捕まるところだった。ここ鎌倉か？ほら、まだ四つ葉がいるかも。出るのもダメ。もうよくわかんない。Hai halo adik-adik manis, masih bersama Minchan di sini di FJ Kun. Kali ini Minchan mau bahas anime bergenre harem nih. Yang demen sama banyak cewek-cewek cakep dan pengen nyari waifu bisa merapat di sini. Nyeritain seorang cowok jenius bernama Futaro yang harus jadi guru les 5 cewek yang mukanya mirip semua. Ternyata mereka semua itu kembar 5. Meski sikapnya beda-beda, tapi kelima cewek ini akhirnya diam-diam rebutan Futaro. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Langsung aja kita bilas sampai mentok. Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirozu no Kakayaro. Futaro Usugi sedang melangsungkan pernikahannya. Dia masih nggak percaya kalau akhirnya bisa menikah. Terlihat mempelai cewek lagi pakai gaun dan ada 4 cermin di belakangnya. Adegan pindah ke masa lalu, di mana Futaro sedang pesan nasi daging tapi nggak pakai daging. Jadi ya cuma makan nasi sup sama acar aja. Ternyata dia itu mau ngirit. Waktu dia mau duduk, ada cewek yang menaruh makanannya di meja yang sama. Cewek berambut merah dan Futaro pun langsung terdiam. Cewek itu jadi perhatian, dia tidak pakai baju seragam sekolah Futaro. Waktu mau duduk, mereka berebut meja dan teman-teman Futaro langsung ngecie-ciein mereka berdua. Tapi si cewek malah tersipu. Wah, mashi? Aitsura. Kao wakka. 映ってください。ここは毎日俺が座ってる席だ。あんたが映れ。うちの制服じゃない。てかなんでこうなった？ Dan waktu melihat makanan si cewek, Futaro kaget. Ketika dia ngirit, si cewek malah menghabiskan 1000 yen hanya untuk makan siang. Bagi Futaro, jelas-jelas cewek ini adalah anak sultan. Akhirnya mereka pun makan bersama dan si cewek sebel karena Futaro makan sambil belajar. Si cewek mengejek Futaro sebagai cowok rajin, tapi saat kertas ujian Futaro direbut si cewek, ia kaget karena Futaro dapat nilai 100. Futaro berlagak malu karena ketahuan, tapi cewek itu langsung emosi dan dia merasa Futaro memang berniat pamer. Cewek itu curhat kalau dia bego dan akhirnya dia minta agar Futaro membantunya untuk belajar. Tapi Futaro udah selesai makan dan mau cabut. Si cewek menawarkan Futaro makanannya karena baru makan sedikit. Tapi Futaro dengan sinis bilang kalau si cewek itu kebanyakan makan. Bahkan Futaro bilang nanti si cewek itu bisa gendut loh. Tentu aja, cewek tadi langsung ngamuk ke Futaro. Tiba-tiba Futaro ditelepon adeknya. Ternyata babehnya Futaro sudah mencarikan kerjaan untuknya. Futaro bakal jadi tutor part-time untuk keluarga tajir. Bahkan keluarga itu mau membayar 5 kali lipat dan adik Futaro bilang akhirnya mereka bisa makan yang cukup. Futaro pun langsung memegang perutnya yang masih keroncongan dan adiknya bilang yang akan dibimbing Futaro adalah anak seumuran. Bahkan dia satu sekolah dengan Futaro dan namanya adalah Itsuki Nakano. Ternyata cewek rambut merah tadi satu kelas dengan Futaro dan dia adalah Itsuki Nakano. Futaro pun mencoba sok ramah, tapi Itsuki masih bete sama cowok itu. Hari berikutnya, Futaro kembali makan nasi daging tanpa daging. Karena Itsuki adalah murid les Futaro, cowok itu berusaha untuk akur kembali. Tapi saat mau duduk, meja Itsuki sudah penuh cewek dan salah satu cewek yang berambut pink pendek mendatangi Futaro. Dia melihat Futaro suka pada Itsuki dan mau membantu PDKT. Tapi Futaro menolak dan cewek yang bernama Ichika itu malah menggoda Futaro. Waktu Futaro mau makan, tiba-tiba ada cewek lain yang mendekat. Cewek berambut oranye membuat Futaro salting dengan caranya duduk dan mengobrol.
Cewek itu mengembalikan kertas ujian Futaro yang jatuh. Dia menunjukkan dua kertas, satu bernilai 100 dan satunya bernilai 0. Ternyata kertas ujian 0 itu adalah milik si cewek rambut oranye. Si cewek berambut oranye itu terus memututi Futaro. Dia seperti ngefans karena Futaro adalah cowok jenius. Cewek itu juga minta Futaro berterima kasih karena dia mengembalikan kertas ujian. Bahkan, cewek itu sampai ngintip ke loker cowok saat Futaro ganti baju. Akhirnya Futaro yang gantian mengembalikan kertas ujian 0 ke cewek itu. 上杉さんの第一印象はネクラで友達いなそうでしたが、いつまでついてくんの。まだお礼を言われてません。たまたま拾った。これで貸し借りなしだ。 Sepulang sekolah, Futaro membututi Itsuki dan cewek itu sedang ngumpul dengan cewek-cewek lain. Dia kemudian didatangi cewek berambut coklat yang menuduh Futaro berniat mesum, tapi Futaro mengelak dan bilang kalau dia kenal dengan Itsuki. Akhirnya, Futaro sampai ke apartemen Itsuki. Dia dicegat dua cewek, si rambut coklat dan rambut pink. Futaro melihat Itsuki dan ingin mengejarnya, tapi karena Itsuki keburu masuk lift, Futaro lari menaiki tangga. Akhirnya dia pun berhasil menyusul Itsuki di lantai 30. Itsuki dan Futaro kemudian berantem dan Itsuki menyuruh Futaro pergi karena guru lesnya akan datang. Akhirnya Futaro mengaku kalau ia adalah guru les Itsuki. Dan Futaro bilang, "Lah, gue guru lesnya." Setelahnya, dia pun minta maaf. Akhirnya, 4 cewek yang ditemui Futaro pun muncul semua. Ternyata, mereka berlima tinggal dalam satu apartemen dan Futaro bingung melihat itu semua dan malah ngehalu yang enggak-enggak. Akhirnya, Itsuki mengaku bahwa mereka adalah kembar 5. Les pun dimulai dan Yotsuba si rambut oranye membawakan minuman untuk Futaro. Yotsuba mengajak Futaro untuk memanggil yang lain untuk les. Tapi Itsuki menolak dan Miku si rambut coklat juga menolak. Nino si rambut pink panjang malah minggat. Akhirnya mereka mendatangi Ichika. Waktu itu Ichika baru bangun tidur di kamar yang seperti tong sampah. Futaro mau menyeret Ichika, tapi Ichika masih bugil. Akhirnya Futaro keluar dan ketemu Miku yang sedang mencari jaketnya. Mereka pun berkumpul dan mulai belajar, tapi para kembar itu malah sibuk sendiri. Futaro stres dan pesimis kalau mereka bisa belajar. Nino kemudian memaksa Futaro makan biskuit yang dibuatnya. Nino juga menawarkan minum, lalu bilang dadah, dan Futaro langsung tepar dan tiba-tiba bangun di dalam taksi. Ternyata dia dibius. Itsuki membayar ongkos taksi dan bilang agar Futaro tidak lagi jadi guru les mereka. Reiha, adik Futaro datang dan memaksa Itsuki makan malam bersama. Di dalam rumah, ayah Futaro malah mengajak anaknya yang cupu. Reiha pun bertanya, apa Futaro mengajar dengan benar? Tapi Futaro menjawab iya agar Reiha tidak sedih. Reiha bersyukur karena dengan jadi guru les mereka bisa membayar hutang. Futaro kemudian mengejar Itsuki menuju taksi dan melihat kondisi Futaro, Itsuki mengizinkan cowok itu tetap mengajar. Di apartemen kembar Nakano, Miku bertanya apa Futaro sudah tahu kalau mereka semua tidak naik kelas. Futaro belum menyerah. Dia datang ke apartemen Nakano untuk mengajar dan Nino nyinyir kalau mereka tidak butuh guru les. Futaro akhirnya menantang mereka dengan tes dadakan yang mana Futaro bilang mereka cukup dapat nilai 50. Nino bilang jangan meremehkan kembar Nakano dan akhirnya mereka mengerjakan soal itu dan terlihat sangat serius. 50点あればそれでいい。別に受ける義理はないんだけど。上杉さん？テスト？なんで私がそんな面倒なことを。合格ラインを超えたやつには金輪際近づかないと約束しよう。Ujian dadakan pun selesai dan mereka mendapat nilai 100, tapi jika ditotal, tidak ada satupun dari kembar Nakano yang mendapat nilai 50. Akhirnya, Futaro sadar jika kembar 5 itu goblok semua. Adegan berpindah ke esokan harinya, Futaro mengeluh susahnya menjadi guru les dan harus tetap belajar. Tiba-tiba sebuah mobil limosin hitam datang dan ternyata mobil mewah itu adalah milik kembar Nakano. Mereka langsung lari menjauhi Futaro karena takut disuruh belajar lagi sama Futaro.
Itsuki bilang kalau mereka bisa belajar sendiri, dan Futaro mencoba tanya tentang materi sebelumnya, tapi nggak ada satupun yang bisa menjawab. Futaro kemudian melihat hasil ujian mereka dan kaget karena Miku bisa menjawab materi itu di ujian. Waktu makan siang, Futaro beli nasi daging tanpa daging lagi. Dia melihat makanan Miku dan penasaran dengan teh hijau soda miliknya. Tapi Miku nggak mau berbagi. Futaro ingin tanya tentang hasil ujian Miku, tapi Yotsuba malah pamer nilai 0. Ichika datang dan bilang jangan belajar terus. Mereka harus sesekali memikirkan cinta dan juga pacaran. Tapi Futaro dengan dingin bilang itu adalah kegiatan bodoh. Ketika membahas itu, pipi Miku memerah dan langsung kabur. Yotsuba dan Ichika, mereka tahu jika Miku sedang jatuh cinta. Di dalam kelas, Futaro menemukan surat dari Miku. Surat itu menyuruhnya ke atap sekolah karena Miku ingin bilang sesuatu. Futaro pun baper dan mengira Miku jatuh cinta padanya. Futaro berusaha tidak memikirkan itu dan menganggap Miku ingin menjebaknya. Akhirnya Miku datang ke atap dan dengan imut dia bilang sesuatu. Futaro baper lagi dan mengira Miku akan menembaknya. Tapi Miku malah menjawab pertanyaan saat mereka berangkat sekolah tadi. Miku bilang terlalu malu untuk menjawab tadi dan Futaro jadi bingung pada cewek rambut coklat itu. Ia pun menarik Miku dan membuat HP-nya jatuh. Ternyata Miku menyukai toko sejarah seperti jawaban pertanyaan tadi. Miku menyukai tokoh itu karena ada dalam game. Tapi teman-temannya malah suka cowok idol yang tampan dan Miku merasa dirinya aneh, tapi Futaro membesarkan hatinya. Futaro pamer jika nilainya di pelajaran sejarah sangat bagus dan membuat Miku terpukau. Akhirnya Futaro menawarkan agar Miku mau sungguh-sungguh les bersamanya. Miku merasa Futaro sok tahu dan tanya banyak hal tentang sejarah Jepang. Futaro menjawab semua itu dan membuat Miku semakin kagum. Akhirnya mereka pulang dan Futaro berjanji untuk membahas sejarah saat les. Sebagai tanda persahabatan, Miku memberikan teh hijau soda yang diinginkan Futaro, tapi Miku membahas teh hijau yang dimasuki ingus dan membuat Futaro bingung. Miku akhirnya meremehkan kecerdasan Futaro yang tidak tahu maksud teh dan ingus tadi. Futaro tidak terima karena diremehkan, dia belajar semua buku sejarah dan menantang Miku. Tapi Miku malah lari. Futaro mengejar sampai menabrak dada orang yang dikira Yotsuba. Futaro lari dan menabrak Yotsuba beneran. Wow, Uesugi-san. 四つ葉どこ行きやがWow, Uesugi-san. 四つ葉武将しりとり龍蔵寺高信それでさはトリッキーな技使いやがってこの前は騙して悪かった俺はこの2日間で Ternyata yang ditabrak pertama adalah Miku, tapi memakai pita seperti Yotsuba. Mereka pun melanjutkan kejar-kejaran dan saat lari, Miku terus menanyai Futaro tentang sejarah. Akhirnya mereka berdua pun tepar di halaman sekolah dan Miku yang kelelahan dan kehausan membuat Futaro khawatir. Ia membelikan teh hijau soda meskipun menguras dompetnya. Futaro juga menjelaskan legenda ingus dalam teh hijau. Tapi Miku tersinggung karena Futaro membahas kesukaannya pada Yotsuba dan dia tidak ingin kembarannya tahu hobi Miku sebenarnya. Miku merasa paling payah dibanding yang lain, tapi Futaro menyangkal dan bilang nilai Miku paling bagus. Futaro berjanji untuk membuat mereka berhasil lulus semua. Miku pesimis, tapi Futaro malah makin optimis. Karena kembar, ia yakin mereka semua bisa seperti Miku. Futaro menunjukkan hasil ujian mereka dan menunjukkan bahwa mereka punya bakat berbeda pada tiap materi tertentu. Miku tersenyum tapi tetap pesimis. Dia merasa Futaro berlebihan dalam menilai kembar Nakano. Hari berikutnya, Futaro dan Yotsuba sudah belajar di perpustakaan dan cewek rambut oranye itu berpikir saudaranya tidak ada yang datang. Tapi Miku datang dan langsung mengambil buku pelajaran. Ia mau belajar bersama Futaro. Yotsuba pun menggoda apa Futaro yang bikin Miku jatuh cinta. Miku pun hanya terdiam dan pipinya memerah. Episode 3, Futaro marah-marah dengan pintu masuk gedung apartemen. Ia merasa dikunci dari luar. Futaro pun marah-marah ke kamera CCTV. Tiba-tiba Miku datang dan membukakan pintu dengan kartu akses. Dia mengejek Futaro sebagai orang deso. Kemudian Miku bertanya dengan manis apakah Futaro datang untuk mengajar.
Akhirnya Futaro pun masuk dan memanggil semua kembar Nakano. Seperti biasa, Ichika sedang tidur siang, Yotsuba mencarikan pakaian dalam dan menggoda Futaro. Tapi Futaro langsung pergi karena dia tidak merasa tergoda sedikit pun. Akhirnya, mereka mulai pelajaran tapi hanya Yotsuba dan Miku yang antusias. Futaro ngehalu bahwa suatu saat para cewek itu akan mengerti dan mengejar-ngejarnya. Nino baru keluar dari kamar dan dari balkon, ia menyapa Futaro dengan sinis. Sambil mengejek semoga Futaro tidak ketiduran seperti sebelumnya. Futaro pun mencoba mengajak Nino dengan manis tapi Nino menolak. Akhirnya Futaro berfokus untuk mengajar 4 orang lainnya. Tiba-tiba Nino memanggil Yotsuba dan dia bilang tim basket butuh pemain pengganti. Nino terus membujuk Yotsuba untuk membantu tim basket dan akhirnya Yotsuba yang tidak enakan pergi dari les. Nino juga mengingatkan Ichika untuk kerja part-time sehingga Ichika juga pergi. Nino menggoda Itsuki untuk belajar di perpustakaan saja dan Itsuki setuju. Akhirnya yang tersisa untuk belajar hanya Miku. Nino minta Miku untuk mengganti minumannya. Ternyata Miku sudah membelikan teh hijau soda untuk Nino. Akhirnya cewek rambut pink itu penasaran kenapa Miku dekat dengan Futaro. Nino bilang cowok bermuka suram itu adalah saudaranya Miku. Miku menjawab karena Nino hanya suka cowok ganteng dan 2 jawaban itu menyakitkan hati Futaro. Akhirnya kedua kembar itu pun berdebat dan Nino menyebut Miku selalu pakai baju jelek karena tidak peduli penampilan. あんたにはわかんないかな。わかりたくもない。お前ら。だったら。なるほど。外見気にしないからこんなダサい服で出かけられるんだ。ニノは面食いだから。お前も地味にひどいな。はあ？面食いの何が悪いんです？そうだね。もう邪魔しないで。邪魔ですって。Akhirnya Futaro melerai dan bilang yang penting adalah di dalam bukan penampilan luar. Mendengar itu, Nino menantang Miku bersaing urusan bagian dalam. Kompetisi pertama adalah urusan memasak. Futaro merasa dicuekin tapi Miku tetap fokus bersaing. Nino pun memasak Dutch Baby yang terlihat mewah. Miku memasak omurice yang terlihat menyedihkan. Tapi Futaro sebagai juri menyebut semua masakan mereka enak dan Nino menyadari kalau Miku tersipu lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Futaro dan Miku mencuci piring dan mereka pun gagal belajar karena jebakan Nino. Futaro menyadari bahwa Nino tidak suka padanya. Tapi Miku tidak setuju. Cewek rambut coklat itu bilang kalau Futaro bisa tulus pada Nino maka dia akan mengerti. Tapi Miku menolak memberitahu caranya dan dia minta Futaro untuk menemukan sendiri cara mendekati Nino. Saat pulang, Futaro lupa dengan buku catatannya dan dia kembali saat Nino sedang mandi. Saat masuk, ia melihat Nino sedang mengeringkan rambut dan ia mengira cewek itu adalah Miku. Ternyata Nino punya penglihatan buruk dan mengira Futaro adalah Miku. Nino minta mengembalikan lensa kontak membuat Futaro panik dan ia takut jika Nino sadar bahwa Futaro melihatnya memakai handuk. Futaro pun berusaha mencari tapi tidak ketemu dan Nino datang dan ikut mencari membuat Futaro pun lari. Nino meminta maaf karena kompetisi tadi siang. Nino merasa Futaro penyebab masalah dan dia memutuskan bahwa Futaro tidak boleh masuk ke apartemen mereka lagi. Secara tidak sengaja, Nino menyenggol tumpukan buku dan Futaro menyelamatkannya, tapi berakhir dengan menindih Nino. Cewek itu berteriak dan menyebut Futaro mesum. Tiba-tiba, Itsuki datang dan memotret keduanya. Akhirnya, Futaro disidang oleh kembar Nakano dan Ichika sebagai yang tertua menjadi hakim dan Itsuki sebagai jaksanya. Nino sebagai penggugat menyebut Futaro sengaja menanti Nino selesai mandi. Miku jadi pengacara Futaro menyebut cowok bermuka penjahat itu tidak bersalah. Tapi Nino nyinyir karena Miku masih saja memihak Futaro. Keduanya berdebat hebat dan Itsuki yang ingin melerai malah disuruh minggat. Akhirnya cewek berambut merah itu menangis ke Ichika si hakim. Akhirnya Itsuki melihat bahwa Futaro ingin menyelamatkan Nino dari buku jatuh. Ichika dan Miku sepakat, Nino yang tidak terima akhirnya pergi keluar apartemen. Akhirnya Futaro pulang dan ia bertemu Nino yang jongkok di depan apartemen. Tapi Nino terkunci dan tidak mau minta tolong saudaranya untuk membuka akses pintu. Futaro awalnya mau pergi tapi kembali dan duduk di samping Nino. Akhirnya Nino curhat tentang saudara kembarnya.
Nino merasa dibenci saudaranya yang bodoh dan so tahu padanya. Tapi Futaro menjelaskan bahwa Nino sangat sayang. Ia juga bilang bahwa Nino tidak punya salah apapun. あんたみたいな得体の知れない男を招き入れるなんてどうかしてるわ。私たちの嫌いって姉妹のこともか。それは嘘だろ。嘘じゃない。そんなのありえないわ。キモ。だから異分子の俺が気に入らないんだ。何それ。見当違いも甚だしいわ。風太郎もいたんだ。ちょうどよかった。明日だって。さあ帰るわよミク。 Akhirnya, Nino bangkit dan makin optimis. Miku pun datang menyusul Nino, walaupun awalnya ia mau mengajak Futaro masuk dan ikut makan. Tapi, Nino malah ceria dan malah menarik Miku masuk sambil mengejek Futaro. Futaro bersemangat di hari Minggu dan meskipun ia melihat poster pesta kembang api, ia berencana belajar sendiri. Tapi, Futaro malah mencari materi bagi kembar Nakano dan tiba-tiba aja Itsuki datang. Ia menyerahkan uang les kepada Futaro dan baru 2 hari mengajar, dia pun mendapatkan 10.000 yen. Raiha dan Futaro senang karena mereka bisa segera melunasi hutang. Tapi, Futaro malah mengembalikan uang karena merasa belum mengajar dengan cukup. Itsuki bilang bahwa kedatangan Futaro sudah mengubah kembar 5 itu menjadi lebih baik. Futaro bertanya pada Raiha tentang apa yang diinginkan. Ternyata Raiha ingin ke pusat game dan mengajak Itsuki juga. Akhirnya, mereka bertiga bermain game ketangkasan. Raiha juga minta foto bersama yang diiyakan Itsuki dan Futaro dengan terpaksa. Setelah puas bermain, keduanya akan pulang, namun Futaro mengingatkan Itsuki untuk mengerjakan PR. Mereka pun berakhir kejar-kejaran. Tiba-tiba Raiha kaget melihat ada 4 Itsuki. Ternyata kembaran Itsuki akan melihat pesta kembang api. Mereka semua memakai yukata dan Futaro ingin memaksa mereka belajar, tapi Raiha merajuk. Akhirnya Futaro mengiyakan asal kembar Nakano itu menyelesaikan PR dahulu. Akhirnya PR mereka selesai, kembar Nakano, Futaro dan Raiha datang ke pesta kembang api. Para cewek itu terlihat sangat bahagia, tapi Futaro tidak menikmati dan duduk sendirian. Akhirnya Itsuki mendekati Futaro dan nyinyir tentang muka muramnya. Futaro malah komentar agar jangan mengubah gaya rambut karena Futaro jadi bingung dengan identitas mereka. Ichika malah menggoda apa Futaro suka cewek pakai yukata dengan pakaian dalam atau tidak. Tapi Futaro tetap tidak peduli dan tiba-tiba Ichika ditelepon oleh seseorang. Sementara itu, Nino malah nyinyir kenapa Futaro ikut mereka ke pesta kembang api. Tapi Futaro terpaksa ikut karena adiknya. Tiba-tiba Raiha dan Yotsuba datang dan Yotsuba memanjakan Raiha dan memberikan banyak jajanan. Ketika Raiha berterima kasih, Yotsuba langsung gemes pada Raiha. Yotsuba berpikir untuk menikahi Futaro agar Raiha jadi adiknya. 待ってくださいよ。私が上杉さんと結婚すれば合法的に姉と妹に。ライハちゃん可愛すぎます。私の妹にしたいです。ヨンツバさんありがとう。大好き。あんたも四つ葉に変な気を起こさないでよ。ねえよ。Nino ngomel ke Futaro karena mengira dia mengajarkan hal jelek pada Yotsuba, yang mana akhirnya Ichika selesai telepon dan mereka akan menuju atap gedung yang sudah disewa. Tapi sebelum berangkat, Nino mengingatkan mereka untuk membeli itu dahulu. Ternyata yang dimaksud adalah berbagai jajanan favorit masing-masing. Akhirnya mereka pun jalan bareng dan Itsuki marah karena digoda pedagang. Yotsuba mengajak Raiha untuk bermain lempar cincin. Akhirnya pun mereka beli jajanan masing-masing dan jadi berpencar. Futaro akhirnya pergi dengan Miku dan juga Nino. Di jalan, Miku bercerita tentang kembang api dan ibu mereka sangat suka menontonnya. Setelah sang ibu tiada, mereka tetap menonton kembang api setiap tahunnya dan akhirnya Futaro paham kenapa Nino sangat bersemangat untuk menonton. Tiba-tiba pengumuman kembang api terdengar dan Nino akhirnya terpisah karena dorongan penonton terlalu banyak. Tapi Futaro bisa memegang tangan cewek rambut pink itu. Ia meminta Nino menggandengnya yang dilakukan Nino dengan malu dan juga ketus. Akhirnya kedua orang itu berlari ke atap bangunan yang sudah disewa dan mereka sampai tepat saat kembang api pertama meluncur. Nino langsung terlihat senang dan Futaro menjelaskan sejarah pesta kembang api. Tapi Nino bilang itu membosankan dan dia sibuk menelpon kembarannya yang lain.
Futaro disuruh ikut nelpon, tapi HP-nya yang butut, nggak berguna. Futaro teringat cerita Miku. Akhirnya, ia memilih turun untuk mencari kembar Nakano yang lain. Nino menunggu di atas atap dan minta tolong pada Futaro. Cowok itu mendatangi Ichika, tapi saat mendekat, seorang om-om mencegat Futaro dan cowok itu overthinking tentang siapa pria tua itu. Tapi karena sibuk overthinking, Ichika dan om-om itu pun menghilang. Tiba-tiba Miku datang dan Futaro mengajaknya mencari Ichika. Tapi kaki Miku cedera dan harus digendong oleh Futaro. Tapi baru sebentar Futaro malah encok. Akhirnya ia pun membalut lebam di kaki Miku. Yotsuba ingin mencari makanan, tapi Raiha meminta mereka menunggu yang lain. Futaro membahas om-om dan Ichika, dan Miku juga tidak tahu apa yang dikerjakan kembarannya itu. Futaro terobsesi untuk mengumpulkan mereka semua sebelum kembang api selesai, dan Miku tersipu dan ikut membantu. Mereka bergandengan, tiba-tiba mereka dihadang reporter yang mengira mereka pacaran. Akhirnya mereka malah salting sendiri dan Miku melihat Itsuki dan Futaro mengejarnya. Setelah bertemu, Futaro bertanya tentang hubungan mereka dan Itsuki bilang pertanyaan itu menjijikan dan mereka harus fokus mencari yang lain. Tiba-tiba Ichika muncul dan menyeret Futaro dan meninggalkan Itsuki. Di tengah gang sempit, Ichika memepet Futaro. Ia meminta Futaro merahasiakan apa yang dilihat tadi. Ichika juga bilang tidak bisa melihat kembang api bersama kembarannya. Kembang api mulai bertebaran di langit. Para cewek kembar lagi berada di tempatnya masing-masing. Yotsuba lagi sama Raiha, Itsuki keluyuran di tengah kerumunan orang, Nino di atap gedung sendirian, dan Miku penasaran kenapa Futaro sangat lama. Sementara itu, Ichika masih mepet Futaro di gang sempit dan cewek itu bilang dia lagi dipanggil karena ada pekerjaan penting. Ichika bilang kalau nggak ada dia juga semuanya masih fine-fine aja. Futaro bilang nggak segampang itu. Ichika pun izin pamit karena udah ada yang menunggunya. Futaro minta dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Ichika malah tanya kenapa Futaro melakukan semua itu demi para cewek kembar. Futaro bingung sendiri, dia juga nggak tahu kenapa malah mencampuri urusan para cewek kembar sejauh ini. 確かに客観的に見てなんで余計な面倒見てんだって感じたよな。私たちの家庭教師だから。確かなんでなんでおせっかい。いや、黙って抜けてきたから怒られちゃう。あ、やば。どうしよう。仕事仲間がこっちに。 Ichika mau pergi, tapi dia syok karena melihat mas-mas berkumis ada di sekitar sana. Dia langsung balik ke arah Futaro dan bilang tadi dia diam-diam pergi dan gak pamitan. Akhirnya mereka berdua pura-pura mesra-mesraan biar si mas kumis gak tahu kalau Ichika ada di sana. Si mas kumis malah duduk di depan gang karena capek. Dia menerima telepon dan bilang lagi ada kendala. Si mas kumis berjanji gak bakal ada kendala pas syuting nanti. Futaro pun tanya sebenarnya apa pekerjaan yang dimaksud Ichika, dan akhirnya Ichika ngaku kalau si mas kumis adalah kameramen dan dia adalah asistennya. Futaro bilang kalau Ichika harus rajin belajar biar lulus dan lanjut kuliah. Giliran Ichika yang tanya kenapa Futaro belajar. Sekilas Futaro melihat flashlight seorang cewek yang ada di kepalanya, namun kilasan itu cepat menghilang. Mendadak si mas kumis bilang, ketemu. Futaro dan Ichika pun kompakan noleh. Yang dibawa si mas kumis ternyata Miku. Futaro dan Ichika langsung ngibrit mencari si om kumis dan Miku. Setelah keluyuran ke sana sini, Futaro berhasil menyusul Miku dan menghentikan si mas kumis. Futaro merebut Miku dari si om kumis dan pas tahu Futaro nongol, dia minta cowok itu untuk melepaskan Miku. Namun Futaro nggak mau karena dia adalah partnernya Miku. Dia juga bilang si om kumis sudah salah orang, namun si om kumis bilang nggak mungkin dia bisa salah. Dia berkata bahwa Ichika adalah artis muda yang berharga. Futaro kaget, si om kumis juga kaget karena ada dua Ichika di sana. Akhirnya mereka saling menjelaskan dan si om kumis kaget karena Ichika kembar 5. Futaro juga kaget pas tahu Ichika adalah artis muda. Setelah itu, si om kumis bilang lagi ada audisi yang sangat penting dan karena itu Ichika harus pergi. Tapi Futaro bilang bahwa Ichika harus ikut nonton kembang api. Ichika pun ikut pergi dengan si om kumis dan dia pergi sambil memberikan senyuman kepada Futaro dan Miku. Seperginya mereka, Futaro meminta Miku nunggu di sana dan setelahnya Futaro berlari mengejar Ichika.
Dia menemukannya di pinggir jalan raya lagi sendirian. Pas ditanya di mana si Om Kumis, Ichika bilang lagi ambil mobil. Ichika pun cerita kalau dia sengaja nggak mau bilang ke para kembaran kalau dia jadi artis. Selama ini dia selalu dapat peran sepele kayak jadi pembantu atau semacamnya. Kali ini ada audisi pemeran utama yang menjanjikan dan kalau dapat peran itu, dia pasti bisa berhasil. Ichika nggak mau ngasih tahu para kembaran sebelum dia benar-benar berhasil. Sambil nunggu, Ichika minta Futaro jadi partner latihannya. Futaro pun mau-mau aja dan peran yang dimainkan Ichika adalah anak SMA yang lulus sekolah dan menemui sensei pujaan hatinya. Futaro bakal berperan sebagai sensei yang memberi selamat atas kelulusan Ichika. Setelahnya, Ichika pun berkata dia sangat senang selama diajar oleh senseinya. Futaro pun merasa akting Ichika sangat bagus. Setelah itu, Futaro tetap berusaha mengajak Ichika nonton kembang api bareng, tapi Ichika tetap nggak bisa. Om Kumis sudah nongol dengan mobilnya, dan Ichika pun segera naik mobil dan pergi meninggalkan Futaro. お前はどうなんだ？余裕あるふりして。なんであの時震えてたんだよ。結局、何の成果も上げられないまま給料をもらっちまった。せめてもらった分の義理は果たしたい。それが俺の本心だ。演技の才能ないんじゃね？わお、直球だね。言っておくが、その方が俺にとって好都合だ。参ったな。風太郎くん一人騙せないなんて自信なくなってきたよ。パートナーだからな。Setelahnya, Futaro menelpon Yotsuba dan dia memintanya untuk melakukan sesuatu, sementara Futaro malah tancap gas menyusul Ichika. Beberapa saat kemudian audisi sudah berakhir, namun Ichika baru aja sampai dan maaf karena telat. Dia pun masih diperbolehkan untuk audisi. Ichika juga membayangkan sensei yang ditemui karakternya adalah Futaro. Setelahnya, dia pun bisa mengucapkan dialognya dengan sangat bagus dan para juri super kagum dengan penampilan Ichika barusan. Setelahnya, Ichika dan Om Kumis pergi keluar. Di sana sudah ada Futaro yang tidur dengan mata terbuka. Ichika membangunkannya dan Om Kumis bilang kalau Ichika tampil sangat oke dan itu pasti berkat Futaro. Gak meduliin Om Kumis, Futaro langsung mengajak Ichika pergi dari sana. Mereka menuju ke sebuah taman di mana para cewek kembar lainnya sudah menunggu. Festival kembang api udah selesai, tapi Futaro minta si kembar buat kumpul di sana dan mainan kembang api sendiri. Para cewek pun berkumpul dan saling minta maaf karena acara mereka gagal. Setelahnya, para cewek pun main kembang api, sementara itu Futaro duduk kecapean di sebuah bangku. Adiknya udah tidur, dan dia, si kembar malah pada ngumpul. Dia bisa aja balik saat itu juga, namun Futaro memutuskan untuk tinggal lebih lama. Ichika kemudian nyamperin Futaro yang udah ngorok dengan mata terbuka. Cewek itu duduk di samping Futaro dan membiarkannya tidur di pangkuannya. Dia tahu Futaro udah bekerja keras seharian itu. Besoknya, Ichika jalan bareng Futaro pas berangkat sekolah. Cewek itu bilang udah jujur sama kembarannya kalau dia jadi artis. Para cewek lain malah mau minta tanda tangannya pas dikasih tahu. Setelah mengatakan hal itu, Ichika merasa menjadi lebih enteng. Di kelas, Pak Guru ngasih tahu kalau bakal ada ujian mid semester dalam waktu dekat dan Futaro langsung berusaha mengajak dua cewek kembar yang belum mau belajar bareng. Dia menemui Itsuki yang lagi belajar sendiri. Dia bilang kalau tahu kebiasaan Itsuki yang belajar sepanjang hari. Namun menurut Futaro itu belum cukup dan dia bakal membantunya belajar, namun Itsuki ogah melakukannya. Futaro menemui Nino yang lagi main sama teman-temannya. Dia juga ngoceh ke Nino buat ikut belajar bareng dia. Nino malah ngamuk karena kelakuan Futaro bikin teman-temannya salah paham. Akhirnya cuma ketiga cewek yang mau belajar dan sepulang sekolah mereka nongkrong di perpus buat belajar. Ujian mid semester udah dekat dan mereka harus makin giat. Pas itu, Futaro syok karena Miku mau belajar bahasa Inggris tanpa disuruh. Mereka pun akhirnya belajar sampai sore. Pas sudah capek, mereka semua jalan pulang dan Futaro bilang kalau cuma gitu nggak bakal cukup buat lolos ujian mid semester. Dia mikir buat ngasih pelajaran tambahan pas weekend juga, namun para cewek minta ampun karena capek harus belajar terus. Akhirnya, para cewek berjalan pulang, sementara Futaro masih berdiri di depan sekolah. Itsuki nongol setelahnya dan dia mengajak Futaro keluyuran bareng. Setelahnya, dia ngasih HP-nya karena ayahnya mau ngobrol sama Futaro. Di telepon, Futaro pura-pura lagi ngajar Itsuki dan cewek-cewek lain.
Ternyata ayah para cewek kembar tahu kalau bakal ada ujian mid semester dan dia ingin melihat hasil belajar putri-putrinya. Kalau ada yang nggak lulus, Futaro bakal dipecat. あなたにお父さんと呼ぶ筋合いはありません。なかなか顔を出せなくてすまないね。上杉君かね。娘たちが世話になってるね。お父さん、はじめまして。お世話になっております。少々酷だが、ここで君の成果を見せてもらいたい。近々中間試験があると聞いたが、順調そうで何よりだ。 Panggilan telepon berakhir dan Futaro sebel karena bakal susah bikin kelima cewek itu lulus semua. Dia langsung minta Itsuki buat ikutan belajar karena belajar sendiri itu bakalan susah. Tapi Itsuki malah sebel karena motif Futaro cuma duit. Dia juga masih nggak terima karena dulu Futaro yang nggak mau ngajarin dia. Keduanya berantem pol-polan. Itsuki bilang nggak mau diajari Futaro selamanya dan Futaro ngamuk. Dia juga bilang nggak bakal ngajarin Itsuki selamanya. Malamnya, Futaro main kartu monopoli bareng Ichika, Miku, dan Yotsuba setelah belajar. Sambil main, Futaro menyesali ucapannya ke Itsuki tadi sore. Nino kemudian nongol dan pingin ikutan main monopoli, dan gak lama kemudian dia ngusir Futaro karena jam ngajar udah habis. Nggak taunya Ichika bilang kalau Futaro udah janji mau ngajarin dia sampai harus nginep. Akhirnya Futaro pun terpaksa nginep. Dia mandi dan nyantui di bak mandi yang super makjos. Mendadak Itsuki berdiri di depan pintu kamar mandi dan katanya Futaro mau ngomong sesuatu. Lah, Futaro nggak pernah merasa manggil Itsuki. Tapi karena udah ada di sana, Futaro mengatakan yang sesungguhnya. Dia minta maaf karena udah teriak-teriak tadi sore. Dia juga jujur kalau bapak para cewek bakal mencat dia kalau ada yang nggak lulus mid semester. Nggak taunya yang ada di depan pintu adalah Nino. Cewek itu masuk ke kamar mandi sambil ketawa puas dan Futaro langsung merasa dirinya bakal tamat karena Nino pasti sengaja nggak lulus biar dia dipecat. Sementara itu, Ichika menggoda Miku karena tahu kalau cewek itu naksir Futaro. Karenanya dia berencana mendekatkan Miku ke Futaro. Pas Futaro kelar mandi, mereka lanjut belajar dan Nino nongol di sana dan nyantuy mau liatin mereka belajar. Futaro sebel karena Nino masih happy kalau dia dipecat. Ichika minta Futaro duduk di sebelah Miku dan mereka pun mulai belajar. Setelahnya, sesi tanya jawab dimulai dan mendadak Miku nanya kriteria cewek Futaro kayak apa. Nino ternyata diam-diam penasaran juga. Futaro punya 3 kriteria dan satu persatu bakal dikasih tahu kalau ada yang udah nyelesain tugas. Beberapa saat kemudian, tugas pertama kelar dan Futaro ngasih tahu dia suka cewek yang ceria. Tugas kedua kelar, kriteria berikutnya adalah pintar masak. Dan akhirnya tugas ketiga kelar, Futaro ngasih tahu kriteria ketiganya yaitu sayang kakaknya. Para cewek, termasuk Nino, ngamuk karena semua kriteria itu adalah adik Futaro sendiri. Setelahnya, Ichika minta Futaro ngelus-ngelus kepala Miku karena udah berusaha keras. Miku langsung deg-degan pas tangan Futaro nyentuh kepalanya dan setelah itu Ichika minta Yotsuba ngecek Futaro. Mereka malah lari kejar-kejaran gak karuan dan pas Yotsuba ngecek dada Futaro, ternyata dia juga deg-degan. Futaro ngomel dan bilang, jelas aja deg-degan, soalnya kan habis lari. Yosh yosh. Do, doki doki shinai? 別に。風太郎くん、頑張った人は褒めてあげないと。はい。いい加減に。わお。見ろよ、つば。逃げないでください。来るな、近づくな。いいじゃないですか。騒がしいですよ。勉強会とはもう少し静かなものだと思ってましたが。 Itsuki nongol dan protes karena mereka tuh berisik banget. Dia pun minjem headset biar nggak keberisikan sama Futaro dan geng cewek-cewek. Setelahnya, Ichika ngajakin Futaro ke balkon dan di sana Ichika bilang kalau dia tahu Itsuki berantem sama Futaro. Akhirnya Futaro pun membenarkannya dan Ichika bilang Itsuki dan Futaro itu sifatnya mirip. Dia ingin Futaro dan Ichika berteman kayak teman. Meski kelihatannya galak, tapi Ichika tahu sebenarnya Itsuki juga sedih. Dia bilang bakal melakukan sebisanya kepada Itsuki, tapi ada hal yang cuma bisa dilakukan sama Futaro.
Setelahnya, Futaro ngelus-ngelus kepala Ichika dan cewek itu langsung kaget, tapi Futaro ngomong kalau Ichika sendiri yang minta dielus-elus karena udah berusaha keras. Futaro ngajak Ichika balik ke dalam karena di luar dingin, sementara itu Ichika sendiri masih deg-degan dan salting. Setelahnya, Futaro diminta buat tidur di kamar Miku, sementara Miku bakal tidur bareng sama Ichika. Futaro langsung rebahan dan tidur, dan pas malam udah larut, Miku keluyuran karena mau ke toilet. Pas balik, dia malah masuk ke kamarnya dan tidur di sebelah Futaro. Besoknya, Futaro syok karena Miku tidur tepat di sampingnya. Besoknya Futaro diingatkan kalau acara kemah sekolah bakal diadakan besok. Konon kalau ada pasangan yang berdansa di api unggun, mereka bakal jadi pasangan selamanya. Futaro sih bodo amat sama hal-hal begitu. Setelahnya, Ichika minta tolong sama Miku untuk menyamar jadi dirinya. Ichika harus pergi karena ada syuting, dan Miku pun memakai wig dan sangat mirip dengan Ichika. Pas keluyuran, cowok bernama Maeda mengajaknya ke kelas kosong, dan Futaro diam-diam ngikutin mereka. Di sana, ternyata Maeda ngajak Ichika buat dansa di api unggun. Dia pingin Ichika jadi ceweknya, dan Miku yang nyamar langsung bingung harus gimana. Dia minta dikasih waktu buat menjawab, namun Maeda ngotot pingin langsung dengar. Saat itulah Futaro muncul dan menyelamatkan Miku. Dia bilang bahwa Maeda harus memberi waktu buat Ichika mikir. Miku langsung takjub karena Futaro tampak sangat keren. Maeda pun penasaran apa hubungan Futaro sama cewek itu, dan Miku bilang mereka saling menyukai dan bakal berdansa di api unggun pas kemah. Setelahnya mereka pun cabut. Malamnya, Futaro panik karena Raiha demam. Dia nemenin adiknya sampai pagi tiba dan bapaknya datang karena baru pulang. Dia bilang kalau Futaro harus segera menyusul bis sekolah karena udah berangkat. Futaro ogah dan pengen nyantai aja selama 3 hari. Tapi saat itu, Raiha bangun dan udah sehat. Dia pun minta kakaknya buat segera pergi. 今から行っても遅くないんじゃないか。バスもないし、別に大丈夫だ。早く帰れなくて悪かったな。一生に一度のイベントだ。お腹すいた。ライハ、熱は？すみません。上杉君をお借りします。いつき、なんで？事情はわかりました。 Pas Futaro keluar, ternyata para cewek kembar udah ada di sana. Mereka pun berangkat ke area kemah pakai mobil pribadi, namun badai salju mendadak muncul pas perjalanan. Karenanya mereka nginep di sebuah hotel, dan setelah main kartu sampai puas, mereka pun tidur sekamar. Besoknya pas Ichika bangun, dia kaget melihat posisinya sangat dekat dengan Futaro. Dia mikir bahwa itu adalah kedua kalinya dia melihat Futaro tertidur. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Futaro, dan saat itulah Itsuki nggak sengaja membuka pintu kamar dan kaget melihat apa yang sedang Ichika lakukan. Dia menutup pintu dan salting, dan saat itu juga Pak Guru datang. Ternyata mereka juga nginep di hotel itu, dan mereka pun berangkat naik bus bersama-sama ke lokasi kemah. Di acara kemah, Futaro jadi panitia uji nyali dan bakal pura-pura jadi demit. Dia dibantu Yotsuba yang juga nyamar jadi demit. Peserta pertama yang nongol adalah Maeda sama teman kelasnya. Pas dikagetin, mereka langsung ngacir pergi. Peserta yang datang berikutnya adalah Ichika dan Miku, dan mereka nggak kaget sama sekali karena udah tahu Futaro bakal jadi demit. Ichika baru ngeh kalau rambut Futaro jadi pirang. Futaro bilang dia cuma pakai wig, dan saat itu Miku malah salting dan bingung harus ngomong apa. Mereka pun mau lanjut, dan Futaro bilang kalau ada jurang kalau jalan ke kanan. Mereka harus ngikutin tanda dan memilih jalur kiri, dan kedua cewek itu pun akhirnya pergi. Setelahnya, giliran Nino dan Itsuki yang muncul. Mereka kaget setengah mampus dan lari ke jalan arah kanan. Karena takut mereka kenapa-kenapa, Futaro langsung ngejar mereka. Ternyata Nino kepisah sama Itsuki dan cewek itu jatuh dan mendadak ditemui Futaro yang masih pakai wig pirang. Pas ngelihat Futaro, Nino langsung salting. Dia ngiranya cowok itu adalah saudara Futaro yang super ganteng itu. Futaro pun jadi nggak enak sendiri kalau mau mengungkap identitasnya. なんだ、本当にすまない。やけに塩らしいな。悪い。やべ、怒られる。誰これ？親戚の写真だ。
まさか。ごめんね。前に君の写真見たことがあって、かっこいいなって思ってたんだ。写真？姉妹とはぐれちゃったの。一緒に探してくれないかな。Mereka berdua pun keluyuran nyari Itsuki dan Futaro ngaku kalau namanya adalah Kintaro. Karena Nino kayaknya naksir berat sama dia, Futaro sengaja bilang dia pengen mabok-mabokan biar Nino ilfil. Malah Nino makin naksir karena suka sama cowok liar. Pas mereka keluyuran, mendadak Nino nyaris jatuh ke jurang dan Futaro segera menyelamatkan cewek itu. Tapi giliran Futaro yang mau jatuh, untungnya Nino meraih jimat pemberian Raiha di tangan Futaro, kemudian menarik cowok itu. Mereka berdua pun selamat dari maut. Setelahnya, Nino minta tangannya digandeng karena ketakutan, dan Futaro malah ngasih dia jimat pemberian adiknya biar Nino nggak takut. Habis itu, Nino ngajakin Futaro buat dansa di api unggun besok malam. Futaro nggak memberikan jawaban karena bingung, dia harus dansa sama Ichika juga besok malam. Dia langsung minggat pas Itsuki nongol di sana. Kembali ke kemah, Ichika tahu kalau Miku pingin dansa sama Futaro. Dia bilang mereka bertukar peran lagi aja kayak yang kemarin, tapi Miku malah bingung dan pergi. Futaro nongol di sana, dan dia baru sadar kalau nggak bisa ngobrol lancar sama para cewek kalau bukan tentang pelajaran. Setelahnya, Futaro membantu mempersiapkan kayu buat api unggun besok. Dia dibantuin Ichika, dan sambil ngangkut kayu, Futaro bilang dia susah ngobrol sama para cewek. Ichika pun ngasih tahu Futaro gimana baiknya ngobrol sama masing-masing cewek. Mereka asik ngangkutin kayu, sampai akhirnya tinggal satu di gudang. Saat itulah Futaro membahas mengenai dansa besok. Ichika juga sudah diberitahu Miku, dan mereka harus berdansa. Saat itulah Futaro bilang dibatalin aja. Dia ngira Ichika pasti terpaksa berdansa dengannya dan kayaknya nggak baik juga kalau cewek populer kayak Ichika kelihatan berdansa dengannya. Namun Ichika malah menangis saat itu dan Futaro makin bingung harus berbuat apa. Saat itulah ada beberapa cewek yang datang ke sana sehingga Futaro dan Ichika harus ngumpet. Ichika masih menangis, sedangkan Futaro ngasih cewek itu jaket dan bilang dia boleh nangis terus. Mendadak, para cewek yang datang tadi menutup pintu gudang dan menguncinya. Ichika dan Futaro pun berduaan di gudang itu semalaman. Setelahnya, Futaro mencoba membuat api dengan menggesek-gesekkan kayu. Sementara itu, Ichika lega karena Futaro ternyata nggak tahu alasan dia menangis tadi. Ichika berkata bahwa dia mungkin akan cuti sekolah karena syuting semakin padat dan dia semakin kerepotan. Pilihannya adalah cuti atau pindah sekolah ke yang lebih fleksibel. Tapi karena Ichika bego, memilih cuti pasti akan lebih mudah. Futaro senang karena Ichika bisa memilih keputusannya sendiri. Ia baru ingat kalau Ichika cuti artinya dia mungkin dipecat. Tak lama kemudian, Futaro berhasil membuat api dan sambil menghangatkan diri, Ichika berkata memang sebaiknya dibatalkan saja dansa besok malam. 俺のことそんな目で見てたのか。風太郎くんは何のために勉強してるの？やりたいことが見つかって。待てよ。お前がいなくなったら給料はどうなる？キャンプファイヤーのダンス。私との約束はなかったってことで。いいよ。今踊ろう。今夜は2人だけのキャンプファイヤーだよ。Futaro pun percaya kalau memang sebaiknya begitu. Sebagai gantinya, Ichika mengajak Futaro berdansa saat itu juga di sekitar api unggun kecil yang mereka buat. Futaro pun menyetujuinya. Dia bersiap-siap dan bilang gak percaya soal mitos api unggun. Ichika malah kaget dan dia gak tahu mengenai mitos tersebut. Futaro bilang konon yang berdansa di api unggun bakal jadi pasangan selamanya. Ichika kaget mendengarnya dan bertanya apakah Miku tahu tentang itu. Dan Futaro berkata bahwa Miku sudah mengetahuinya. Ichika langsung khawatir karena acara dansa pasti akan sangat penting bagi Miku. Saat itulah sebongkah kayu nyaris menimpa Ichika, namun Futaro bergegas menyelamatkannya. Kayu itu menimpa alarm dan membuat sirine berbunyi. Air pemadam pun muncul dan mengguyur mereka berdua, dan gak lama kemudian Miku dan Itsuki datang ke sana dan membuka pintu. Mereka semua salah sangka dengan apa yang dilakukan Futaro dan Ichika. Besoknya Ichika pilek dan gak bisa ikutan acara seluncuran di kawasan bersalju.
Sementara itu, Futaro udah siap main seluncuran bareng Yotsuba. Tak lama kemudian, Miku juga datang ke sana dan Futaro ingin menjelaskan apa yang terjadi ke Miku. Tapi karena gugup, Miku malah terjatuh. Setelahnya, Ichika yang masih pilek pun muncul di sana dan karena udah pada ngumpul, Yotsuba bilang mereka harus main kejar tangkap. Yotsuba bakal menjadi yang mengejar mereka dan setelahnya, mereka semua pun meluncur. Karena Futaro nggak bisa main seluncuran, dia malah nyungsep dan saat itulah Nino nongol dan mengira Futaro adalah Kintaro. Nggak mau ketahuan, Futaro langsung minggat dan apesnya dia malah ketemu sama Yotsuba yang juga mengejarnya. Karena panik, dia sembunyi di sebuah rumah es. Ternyata di sana udah ada Miku juga. Mereka pun menghabiskan waktu buat ngobrol dan selama ngobrol, mendadak Miku tahu apa yang harus dia lakukan. 上杉さん見っけ。もっと待ってよ。なんとか穏便に済ませる方法はまずいよミク。危ない。捕まるところだった。ここ鎌倉か。ほら、まだ四つ葉がいるかも。出るのもダメ。もうよくわかんない。 Futaro ingin pergi mencari angin segar sementara Miku menelpon Ichika dan pengen ngobrol dengannya. Mereka berdua ngobrol di telepon dan Miku bilang tentang legenda dansa di api unggun. Jika pasangan berpegangan tangan sampai api unggun berakhir, mereka akan menjadi pasangan selamanya. Karena itu, Miku berkata bahwa Futaro punya 2 tangan sehingga mereka bisa menggandeng masing-masing 1 tangan. Ichika pura-pura batuk dan bilang gak dengar. Setelahnya, Futaro kembali masuk ke sana dan ikutan ngobrol sama Ichika. Waktu itu, Ichika memiliki permintaan. Dia ingin Futaro mencari Itsuki yang sepertinya bermain ski seorang diri di salah satu sisi pegunungan. Setelahnya, Futaro dan Miku pun keluyuran ke sana-sini dan setelah mencari terus, Futaro tampak memburuk keadaannya. Dia mulai lemas dan berkeringat banyak, sepertinya dia sudah tertular demam adiknya beberapa hari lalu. Tak lama kemudian, Yotsuba dan Nino nongol di sana. Ichika juga datang beberapa saat setelahnya. Mereka semua belum menemukan Itsuki sama sekali, mereka khawatir dan mengira Itsuki tersesat. Nino tampak sangat khawatir dan ingin mencari saudaranya itu. Tapi Ichika bilang kalau mereka harus tenang. Nino ngamuk karena Ichika tampak tidak khawatir dengan keselamatan Itsuki. Saat itulah Futaro menyadari sesuatu, dia berkata bahwa sepertinya dia tahu di mana Itsuki berada. Dia akan mencarinya sementara para cewek harus kembali ke kemah. Selain itu, dia minta Ichika buat ikut bersamanya. Mereka berdua pun naik gondola sehingga bisa melihat dari atas ke segala penjuru. Futaro bilang kalau melihat Itsuki di bawah. Ichika mencoba melihatnya, tapi bilang kalau orang itu bukan Itsuki. Futaro membenarkannya, lagian orang yang dia tunjuk itu ya emas-emas. Futaro tahu kalau penglihatan Itsuki itu buruk kalau harus melihat jarak jauh. Akhirnya Ichika ngaku dan dia membuka kerudung jaketnya. Dan ternyata dia adalah Itsuki yang lagi nyamar. Tadi dia sudah menemui Ichika yang lagi sakit. Ichika tahu bahwa hubungan Itsuki dan Futaro itu nggak akur, karenanya Ichika ingin membuat keduanya akur. Saat itulah kondisi Futaro memburuk sehingga Itsuki mulai panik. Pas sudah turun, dia segera membawa Futaro ke ruang perawatan dan para cewek lain juga mengantarnya. Namun mereka nggak boleh masuk ke kamar Futaro sama Pak Guru. Futaro meminta para cewek buat bersenang-senang di acara api unggun nanti dan sebelum para cewek pergi, Futaro memanggil Nino. Dia berkata bahwa saudaranya ada acara mendadak dan nggak bisa datang ke acara dansa. Saat itulah Nino mengembalikan jimat yang diberikan saudara Futaro. Malamnya para cewek mulai galau karena nggak ada Futaro. Karena itu masing-masing dari mereka menyelinap ke kamar Futaro dan merelakan acara api unggun. Pas lampu dinyalain, mereka kaget kok bisa lima-limanya ada di sana. Meski begitu, mereka sepakat untuk tidak membiarkan Futaro kesepian. Saat api unggun hampir berakhir, kelima cewek menggandeng 5 jari tangan Futaro. Adegan berpindah ke masa depan, Raiha sudah anak SMA dan sedang bikin sarapan buat bapaknya. Dia ditelepon kakaknya dan bilang lupa membawa cincin pernikahan. Bapaknya malah bangga dan bilang Dara memang gak bisa bohong. Raiha sebel dan bilang gak mau nikah sama orang kaya bapaknya atau kakaknya.
Setelah itu, Raiha pun mengambil cincin pernikahan dan mengantarkan ke lokasi pernikahan kakaknya. Dia nyamperin kakaknya yang malah turu sebelum pernikahan. Setelah itu, dia juga sekilas melihat calon pengantin kakaknya itu. Tak lama setelahnya, Futaro dan calon pengantinnya masuk ke ruang pernikahan. Dia berpikir bahwa mitos di api unggun memang benar. Dia bersama dengan seseorang yang menggandeng tangannya sampai akhir, dan dia pun menikah dengan salah satu dari 5 cewek kembar. 生涯を添い遂げる縁で結ばれるという。結びの伝説。キャンプファイヤーの結びの瞬間。苦い思い出さえ幸福に感じるのも多分みんながいたから。あの時もずっと耐えてたんだね。Tapi cewek yang mana, Minchan juga nggak tahu. Soalnya wajah mereka mirip semua. Secara keseluruhan, anime ini sangat seru ya buat diikuti. Ceritanya super koplak dengan bumbu cinta-cintaan yang juga problematis. Kelima cewek meski sikapnya beda-beda, tapi semuanya kelihatan jelas naksir sama Futaro. Yang satu sih naksir sama saudara Futaro, tapi kan sebenarnya saudaranya itu ya Futaro juga. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat kamu yang belum subscribe. Kita ketemu lagi ya di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。